Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-118 tahun 2023 di wilayah Kodim 0427 Waikanan terpusat di Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu. Dilakukan peninjauan pada Senin 9 Oktober kemarin. Hasil kegiatan tentara dan rakyat ini ditinjau langsung oleh Maijen TNI Adanil Hardin Aster Kasat Mabes TNI dan Rem 043 Garuda Hitam diwakili Kolonel Prasetyo selaku Kasrem dan Dim 0427 Letkol Infantri Harluli Rudi Jatmiko dan beberapa pejabat TNI lainnya serta Bupati Waikanan Raden Adipati Surya. Berbagai kegiatan dengan sasaran fisik berupa pembangunan jembatan gantung, pembukaan badan jalan baru, perbaikan MCK dan musola, pembuatan sumur bor, rehab rumah tidak layak huni, juga bakti sosial TNI di Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan telah direalisasikan bersama antara TNI dan warga masyarakat dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-118 di tahun 2023. Hasil pengerjaan TNI dan masyarakat di beberapa titik tersebut hari Senin 9 Oktober 2023 kemarin akan dilakukan peninjauan oleh tim pengawasan dan evaluasi penanggung jawab operasi TMMD dari Markas Besar Tentara Nasional Angkatan Darat, yakni Maijen Adanil Hardin selaku Aster Kasat. Komandan Korem 043 Garuda Hitam diwakili oleh Kolonel Infantri Prasetyo selaku Kasrem dan Dim 0427 Letkol Infantri Harluli Jatmiko serta beberapa pejabat TNI lainnya dan Bupati Raden Adipati Surya yang secara langsung akan terjun ke beberapa titik lokasi pelaksanaan TMMD ke-118 di wilayah Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan, Lampung. Tema TMMD ini adalah sinergisitas lintas sektoral mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat semakin kuat. Ini dilaksanakan di Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu dari tanggal 20 September hingga 19 Oktober 2023. Beberapa kegiatan mungkin yang telah dan sedang dilaksanakan: pembuatan badan jalan, pembuatan jembatan, dan pembangunan bangunan pendukungnya, penyuluhan bela negara, narkoba, terorisme, penyuluhan kesehatan dan lingkungan hidup, pelayanan administrasi pendudukan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran tim pengawas dan evaluasi untuk melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Waikanan. Mudah-mudahan TMMD kali ini bisa memberikan manfaat yang sinergis dan memuaskan semua pihak. Setelah melaksanakan pemaparan dan sebelum melakukan peninjauan, rombongan mengawali rangkaian dengan menggelar bakti sosial TNI Angkatan Darat berupa penyerahan sembako. Bantuan dari TNI ini diberikan kepada puluhan warga masyarakat di kampung setempat yang didampingi oleh Bupati Waikanan Raden Adipati Surya dan juga jajarannya. Dengan bakti TNI ini, ucapan terima kasih pun terucap dari warga penerima manfaat. Terima kasih, semoga ini jadi bermanfaat buat kami ya. Bapak TNI, terima kasih atas bantuannya, semoga bermanfaat buat semua keluarga. Rombongan tim dari TNI dan juga Bupati menuju lokasi demi lokasi TMMD guna meninjau hasil pekerjaan gabungan antara tentara dan juga rakyat dalam membangun negeri. Kegiatan yang telah dilaksanakan sejak 17 September tahun 2023 ini adalah sebagai tahap pra-pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa
atau anggota TNI dari Kodim 0427 Waikanan bersama warga masyarakat bekerja sama saling bahu-membahu untuk menyelesaikan berbagai target kegiatan dalam pembangunan fisik dalam program TMMD ke-118 dan hasilnya benar-benar sangat dirasakan oleh warga. Dengan menerjunkan puluhan anggota TNI dari personil TNI Angkatan Darat, diikut sertakan untuk menyelesaikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap ini. Tidak kurang dari 4.164 meter badan jalan baru berhasil dibuka, dikerjakan langsung oleh tentara bersama masyarakat di Kampung Gunung Katun. Sedangkan sasaran keberhasilan pembangunan fisik lainnya yang sangat diapresiasi oleh masyarakat Kampung Gunung Katun adalah pembuatan jembatan penghubung antar dua dusun. Sebelumnya, warga dusun ini nyaris terisolir karena kondisi akses jalan hanya mengandalkan jembatan gantung ala kadarnya. Jembatan gantung yang sangat memprihatinkan dan jauh dari nilai keselamatan ini sangat berbahaya bagi warga pengguna. Jembatan sepanjang 60 meter menghubungkan warga di Dusun 3 dengan Dusun Cinta Baik terpisah oleh Sungai Waibesai ini. Kini warga telah memiliki akses jalan penghubung yang terbilang cukup nyaman untuk dilalui. Jika melihat ke belakang, jembatan yang sebelumnya nyaris rusak termakan usia yang sangat mengkhawatirkan. Warga juga kerap menggunakan rakit darurat untuk menyeberangi sungai sebagai alat transportasi kuno. Hari ini berkebetulan melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TMMD. Secara bersamaan kita saat ini gelombang ketiga TMMD untuk tahun ini ada 50 kodim yang melaksanakannya, salah satunya kodim Waikanan. Dengan sasaran-sasaran, ada sasaran fisik, berupa diantaranya adalah jembatan gantung ini, pembangunan atau pembuatan badan jalan, dan lain-lainnya. Kemudian ada sasaran non-fisik dalam bentuk penyuluhan, terus kegiatan-kegiatan kesehatan, upaya-upaya untuk mengatasi stunting, ya, sunatan massal, dan lain-lainnya. Kita sudah sepintas tadi menerima laporan dari Dandim, ya, semuanya sudah jalan sesuai dengan progres yang direncanakan. Saat ini sudah mencapai 80% setiap sasaran, tinggal finishing. Diharapkan tanggal 19 Oktober nanti pada saat penutupan semuanya sudah selesai 100%. Kalau ada yang belum, ya nanti Satgas dalam hal ini Dandim akan terus melanjutkan sampai tuntas. Jadi itu memang, tapi kita harapkan semuanya tuntas di tanggal 19 itu. Kami mengucapkan terima kasih karena jembatan ini kami nilai dari masyarakat baik, Pak. Pembangunannya bagus gitu, Pak. Insyaallah untuk yang akan datang ini bertahan lama gitu, Pak. Sebelumnya sudah ada jembatan, Pak? Udah ada, Pak, tapi rusak gara-gara air, Pak. Ketumbur air gitu. Banjir. Oh iya, betul. Kerja sama ABRI gitu, Pak. Sama masyarakat gitu. Kalau masyarakatnya banyak, Pak, yang dari seberang sana termasuk Dusun 3 juga, Pak. Kerja sama sini, Pak. Kalau sini 14 kurang lebih dari 80 orang, Pak, gitu. Kalau kakaknya 40 kakak gitu. Tapi yang seberang sini ikut campur juga, Pak. Dari Mulyasari, dari Dusun 3 sini gitu. Masih gotong royong. Sama-sama gotong royong gitu, Pak. Pembangunan lainnya yang sangat diapresiasi oleh warga adalah pembangunan sumur bor yang dirasakan kehadirannya sangat dibutuhkan oleh warga, apalagi pada saat musim kemarau seperti ini. Salah satu warga dusun rela menyediakan lahan lokasi di depan rumah, tepat di pinggir jalan raya lintas Sumatera. Dikerjakan TNI dan warga ini guna menanggulangi kebutuhan akan tersedianya air bersih bagi masyarakat sekitar.
Pada pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH bagi warga kampung setempat dilakukan pada kediaman Hendrik, seorang kepala keluarga penyandang tunanetra. Rumah yang sebelumnya sangat memprihatinkan untuk tempat tinggal itu, berkat tangan-tangan terampil TNI dan rakyat, kini rumah kediaman Hendrik dibangun permanen, layaknya rumah warga lain di sekitarnya. Ya, tadinya ya bisa dikatakan buruk lah, nggak layak ditempati. Ya, kalau perasaan sangat senang karena mendengar cerita dari yang tidak layak huni menjadi lebih bagus gitu Pak. Kalau Pak artinya walaupun Bapak belum bisa melihat Pak ya? Ya menurut cerita ini. Ya menurut cerita. Tapi sekarang udah layak huni. Ya. Ini sungguhan Pak, rumah Bapak bagus sekali Pak. Sama dengan rumah masyarakat umum. Alhamdulillah. Iya, ada tembok, genteng baru, semuanya baru. Iya Pak. Ya. Yang pastinya secara pribadi saya ucapkan terima kasih kepada TNI, khususnya TNI Kodim Waikanan. Selanjutnya, fasilitas umum yang tidak luput dari sasaran fisik TMMD ke-118 Kodim 0427 Waikanan adalah perbaikan MCK dan musola, serta penambahan atap yang menggunakan baja ringan. Hal ini tidak lain adalah untuk lebih membuat rasa nyaman bagi para jemaah, serta ibadah pun dapat dilaksanakan lebih baik lagi, karena saat ini kondisi musola yang dibangun dengan kondisi semakin baik pula. Setiap tahun kalau di Waikanan memang yang paling kita utamakan tuh TMMD. Nah, kalau TMMD-nya kita nggak laksanakan, biasanya kita melakukan karya bakti. Kalaupun anggaran kita cukup, biasanya kita lakukan TMMD dan karya bakti. Itu di awal-awal tahun sebelum Covid itu ada juga kita lakukan TMMD berikut dengan karya bakti. Ini kan bagian dari sinergisitas. Sinergisitas 3, yaitu ada TNI, ada pemerintah daerah Kabupaten Waikanan, dan ada masyarakat. Ini adalah sinergisitas kan. Buktinya apa? Bahwa pembangunan yang ini kan kita lakukan untuk masyarakat, kemudian dirasakan oleh masyarakat. Dan masyarakat juga ikut membantu berkegiatan di sini, bukan hanya TNI saja, tapi masyarakat juga ikut di sini. Dan kita lihat tadi beberapa yang sudah dilakukan, saya pikir beberapa TMMD yang sudah dilakukan di Waikanan ini sangat bermanfaat. Dan saya kadang-kadang sulit memilih mana kampung mana yang harus saya berikan TMMD, karena semuanya pengen untuk dilakukan pembangunan melalui TMMD. Tapi kan karena keterbatasan anggaran tentu tidak semua kampung bisa kita penuhi anggaran. Dia hanya penuhi maksudnya pembangunan, hanya beberapa, setahun paling satu. Kita contohkan tahun ini, insya Allah tahun depan juga kita akan lakukan. Harapannya peningkatan ya Bang? Oh iya dong, peningkatan. Ya tadi kita lihat lah, peningkatan ekonomi kita bisa tahu, kemudian sudah paling tentunya akses masyarakat juga terpenuhi, tempat sarana prasarana tempat beda. Jangan lupa non fisik juga itu sangat penting ya. Ada stunting tadi, hari ini kita cukup kejar stunting di Waikanan, ini fokus dengan stunting, narkoba kita tahu dan sebagainya, sunatan massal dan sebagainya. Jadi semua yang dilakukan itu saya pikir punya nilai manfaat buat masyarakat. Terima kasih untuk TNI yang sudah melaksanakan TMMD ini. Terima kasih juga buat instansi lain yang sudah berkolaborasi untuk mensukseskan TMMD tahun 2023. Berbagai hasil kinerja dan capaian pada kegiatan TMMD ke-118 dari Kodim 0427 Waikanan diapresiasi oleh Bupati Waikanan Raden Adipati Surya. Untuk itu, Bupati berharap pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan lagi keberhasilan serta capaian dalam program yang sama pula. Sedangkan keberhasilan pada capaian program Tentara Manunggal Membangun Desa adalah sebuah bukti nyata jika kemanunggalan TNI dan masyarakat sudah terjalin lama dan sangat baik. Hakikat atas semua yang telah dijalani secara bersama ini tentu akan semakin memperkuat rasa nasionalisme di dalam tubuh masyarakat, tubuh rakyat Indonesia, tubuh NKRI.
Pemirsa, betapa penting arti kemanugalan bagi negeri ini. Bersatu padunya antara TNI dan rakyat sudah tentu dapat mencipta hal terbaik untuk mengisi pembangunan di negeri ini. Dengan kemanunggalan TNI dan rakyat dapat membangun jiwa, bangun raga untuk NKRI tercipta. Bersama TNI rakyat kuat, bersama TNI rakyat hebat. Saya Yun Prasetya beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.